Halo teman-teman. Kami dari kelompok 5 dari kelas PSMC 2022. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi relasi untuk memenuhi tugas mini research rekayasa ide dan proyek dengan mata kuliah himpunan dan logika dengan dosen pengaku Ibu Faridawati Marfaus SSI MSc. Kenalkan, nama saya Brandon Tinting. NIM saya 42232303027 dari kelas PSMC 2022. Perkenalkan, nama saya Santa Putri dengan NIM 4223005. Perkenalkan, nama saya Febrianti Magdalena Sinaga dengan NIM 422323039. Perkenalkan, nama saya Nancy Veronica Burbuntop dengan NIM 422323034. Kenalkan, nama saya Nabila Fatima Azara dengan NIM 422323003. Namun, kami akan menjelaskan secara singkat apa yang menjadi abstrak dari penelitian kami ini. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk relasi sosial antara masyarakat dan aparat pemerintah dan proses perizinan melalui retribusi, baik retribusi periklanan, retribusi minimum beralkohol, sampai pada retribusi penggunaan pengaruhnya pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan suasana alamiah dari latar penelitian sehingga menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu A. Observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Keseluruhan data diolah melalui proses recording, mendokumentasikan, dan menyimpan semua data, kemudian dilakukan proses editing serta indexing. Berdasarkan paparan data dan penjelasan analisis, maka sesungguhnya yang menjadi pengaruh besar dari perolehan pendapatan asli daerah Kota Ambon terletak pada relasi sosial yang dibangun antara staf kantor wali Kota Ambon dengan masyarakat. Bentuk relasi sosial ada 3, yakni relasi fungsional, relasi mutual trust and respect, dan relasi pertukaran uang dengan kemudahan. Yang selanjutnya, kita masuk ke dalam latar belakang. Pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang pegawai pada instansi pemerintah, baik itu dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, sampai pada tingkat pemerintahan daerah. Nah, inti dari pelayanan masyarakat ini adalah sikap menolong, bersahabat, dan profesional dalam memberikan pelayanan jasa atau produk dari suatu instansi yang memuaskan masyarakat dan yang bisa menyebabkan masyarakat datang kembali untuk mohon pelayanan instansi tersebut. Nah, pemerintah Kota Ambon memiliki kantor pelayanan publik di mana struktur organisasinya dimulai dari kepala kantor, subbagian ketatausahaan, seksi penyuluhan, informasi dan pengaduan masyarakat, seksi perizinan, dan seksi pendataan, penetapan dan evaluasi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat sekaligus membantu wali kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik tersebut. Nah, sebagai perpanjangan tangan dari kantor pelayanan publik, kantor wali kota Ambon ini memiliki bagian-bagian yang melakukan pelayanan publik, yaitu seperti bagian ekonomi yang bertugas memproses perizinan melalui pembayaran retribusi melalui bank yang sudah ditetapkan, yaitu berupa baik itu retribusi reklame, retribusi minimum beralkohol, dan retribusi gangguan usaha. Nah, hingga tahun 2014, bagian ekonomi kantor wali kota Ambon dalam melakukan pelayanan publik di bidang retribusi ketiga mengalami proses pencapaian tujuan sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan dalam perencanaan mereka, yaitu semisal dalam setahun bagian ekonomi menargetkan akan mendapatkan hasil sebesar 1 miliar rupiah dan hal tersebut tercapai. Namun, dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, kenyataan yang terjadi adalah apa yang sudah ditargetkan selama setahun tidak tercapai. Nah, yang menjadi rumusan masalahnya yaitu
Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahannya yaitu bagaimana bentuk relasi sosial dalam budaya pelayanan publik dan dampaknya terhadap pencapaian target pendapatan atau studi kasus pada bagian ekonomi kantor Wali Kota Ambon. Nah, yang berikutnya tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang tadi kita bahas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk relasi sosial antara aparat pemerintah pada bagian ekonomi dengan masyarakat Kota Ambon. Kita sudah sampai di kegunaan penelitian. Jadi di sini kegunaan penelitiannya itu yaitu hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan semua bentuk relasi sosial yang terjalin antara masyarakat dan aparat pemerintah dan proses perizinan melalui retribusi, baik retribusi periklanan, retribusi minuman beralkohol sampai pada retribusi gangguan usaha. Nah, di sini maksudnya dari hasil penelitian ini kita bisa menggambarkan setiap apa yang ada di sekitar kita, yang seperti sudah saya katakan tadi, ada beberapa yaitu aparat pemerintah dan proses perizinan melalui retribusi. Terus periklanan juga bisa, dari minuman alkohol juga bisa. Penelitian ini digambarkan seperti itu hasilnya. Terus dari proses-proses tersebut akan tergambar faktor apa saja yang mampu mempengaruhi tingkat pendapatan. Nah, dari hasil ini, dari penggambaran kita tadi, kita bisa mendapat pengaruh dari tingkat pendapatan dari aparat pemerintah itu tadi, di minuman beralkohol tadi. Kita bisa mendapat pengaruhnya. Terus di sini dan pencapaian target oleh bagian ekonomi kantor Wali Kota Ambon sehingga, nah di sini kan dari hal-hal yang sudah dikatakan tadi kan, kita sudah mendapat hasil, dan hasilnya itu bisa digambarkan bisa dibuat menjadi target atau sudah tercapai gitu target ekonominya yang sudah ditetapkan dari kantor Wali Kota Ambon. Nah, terus di sini pendapatannya itu bisa digambarkan berapa besar pendapatan asli daerah atau PAD yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan kedua belah pihak, baik pengusaha juga keseluruhan staf atau pegawai bekerja di kantor Wali Kota Ambon. Karena jika pendapatan dari pembayar retribusi meningkat, maka pendapatan asli daerah PAD diduga meningkat, dan jika PAD meningkatkan maka kesejahteraan pegawai atau staf juga meningkat. Nah, di sini maksudnya ini dari kegunaan penelitian ini, di sini dia mensurvei dulu dari yang anggota kantor dari wali kota ini, semua disurvei bagaimana usahanya dalam atau apa usahanya dalam, itulah dia kan aparat pemerintahan. Nah, di situ dia bagaimana keadaan ekonominya. Nah, bisa digambarkan dari pegawai kantor ini terdahulu, baru disurvei keluar. Nah, terus meningkat meningkat ekonomi dari pegawai kantor itu, berarti pasti bisa dipastikan bahwasannya ekonomi masyarakat juga meningkat begitu. Jadi setiap apanya bisa, jadi terbentuklah sebuah relasi seperti itu. Terus dan di sini ada konsep pelayanan publik. Nah, konsep pelayanan publik ini, pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan. Nah, di sini kita tahu ya, biasanya kita juga tahu konsep pelayanan publik itu dimaksudkan seperti melayani kita masyarakat seperti itu. Seterusnya
Terus masyarakat yang memiliki kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Nah, cara untuk melayani masyarakat atau apa kayak gitu, buat relasi pada masyarakat itu sudah ditetapkan bagaimana. Dalam era modernisasi, pelayanan publik sudah menjadi lembaga dalam profesi yang semakin penting. Nah, pelayanan publik ini sudah juga jadi profesi seperti yang di rumah sakit juga kan kita dilayani, itu kan juga dari pemerintah, dari pokoknya dari seperti aparat pemerintahan, seperti polisi, kita juga dilayani sesuai dengan aturan. Nah, sudah ditetapkan aturannya bagaimana dia cara menolong kita, ya kan? Bagaimana dia cara menolong kita seperti biasa kita. Jika tidak pakai helm, gimana? Tidak bawa SIM, seperti itu. Seperti sudah ditetapkan bagaimana dia cara melayaninya. Terusnya pelayanan publik oleh Kemenpam nomor 63 tahun 2003 terbagi ke dalam 3 kelompok. Nah, ini pelayanan publiknya juga dibagi menjadi 3, yaitu kelompok pelayanan administrasi. Pelayanan yang akan menghasilkan dokumen-dokumen formal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, di sini kelompok pelayanan administrasi. Nah, itu kan juga sering nih kita lihat agak seperti administrasi, bagaimana administrasi keuangan kita di bank kayak gitu, di koperasi kayak gitu. Nah, dari situ nanti dapat dihasilkan dokumen-dokumen formal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dibagi nanti terus ke masyarakat. Terus yang kedua, kelompok pelayanan barang atau pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik. Nah, seperti pokoknya pelayanan barang. Nah, itu seperti bansos, bantuan sosial ya, kayak gitu. Seperti itulah kira-kira yang itu kan bansos itu kan dari pemerintah, seperti itulah kira-kira. Itu sudah pasti ada peraturan yang sudah ditetapkan bagaimana kita supaya dapat bansos gitu, berapa untuk masyarakat, berapa ribu dibagi-bagi gitu. Yang ketiga itu kelompok pelayanan jasa. Nah, kelompok pelayanan jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang dibutuhkan oleh publik, seperti pelayanan pendidikan. Nah, seperti pelayanan pendidikan yaitu kita, seperti kuliah di NIMED misalnya, saya misalnya kan ada situ pendidikan matematika, jadi kita dididik, kita dilayani untuk menjadi guru gitu, kayak gitu. Pelayanan pendidikan kayak menjadikan seseorang menjadi guru gitu. Terus pemberian kesehatan, nah seperti suster, dokter kayak gitu. Seperti akademi keperawatan kayak gitu kan, itu pelayanan juga, pelayanan kesehatan atau seperti itulah, atau mengecek darah kita seperti itu. Terus penyelenggaraan transportasi, penyelenggaraan pos dan lain-lain. Dan kita masuk ke konsep relasi sosial dan resiprositas. Nah, di sini konsep relasi sosial dan resiprositas digunakan untuk mencermati teori-teori yang membahas pertukaran sosial. Alasannya bahwa penting di sini untuk memahami hubungan sosial yang dilandasi oleh aturan ketergantungan timbal balik. Nah, seperti kayak gimana kita pasti bergantung pada petani misalnya. Kita pasti bergantung pada petani karena dari petani kita mendapat sebuah sayur-sayuran kayak gitu. Jadi timbal balik kayak gitu. Terus petani juga butuh, misalnya kita guru nih, kita pasti petani butuh, dia anaknya pasti butuh dididik. Nah, timbal balik dia kayak gitu, seperti itu, ketergantungan timbal balik. Terus
kita juga harus memahami kayak gitu hubungan sosial yang kita sudah lakukan kayak gitu, pertukaran sosial. Contoh kecilnya itu yaitu seperti main Instagram, pasti kita pertukaran apa gitu IG sama teman-teman untuk mengetahui apa IG-nya, melihat apa kesehariannya, seperti itulah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Konsep relasi sosial dan resiprositas. Konsep relasi sosial dan resiprositas digunakan untuk mencermati teori-teori yang membahas pertukaran sosial. Alasannya bahwa penting di sini untuk memahami hubungan-hubungan sosial yang dilandasi oleh aturan serta ketergantungan timbal balik yang dapat dipelajari dari proses pertukaran sosial dalam masyarakat. Di sini Malinowski pada tahun 1922 mengkaji pertukaran sosial pada masyarakat Trobriand dalam mengkategorikan apa-apa yang dipertukarkan oleh para pelakunya sebagai suatu proses kebudayaan. Dalam penjelasannya ini, Malinowski memberi gambaran bahwa manusia tidak hanya memperlakukan apa-apa yang dipertukarkan sebagai representasi benda-benda simbolik, tetapi juga sebagai jaringan hubungan timbal balik yang dapat ditelusuri pada hubungan sosial dan kegiatan saling tukar-menukar barang dan jasa pelayanan, di mana pertukaran di dalamnya ini memiliki esensi moralitas yang menjadi bingkai dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Di sini menganalisis hubungan-hubungan sosial yang didasarkan pada penggunaan uang atau pemberian hadiah merujuk pada pertukaran pemberian, atau dengan kata lain itu the gift, dari Mauss pada tahun 1925, yang di dalamnya juga membahas hasil penelitian yang dilakukan oleh Malinowski tadi. Maka, dalam konteks penelitian ini, kami berusaha mengkonstruksi makna hubungan timbal balik yang didasarkan pada pemberian uang atau hadiah tersebut dengan cara membedakan konsep resiprositas dan konsep pertukaran pemberian dari tipe-tipe pertukarannya. Kemudian masuk ke bagian metode. Yang pertama itu ada jenis penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan suasana alamiah dari latar penelitian, sehingga menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, dengan pendekatan ini, proses perizinan diamati untuk menjelaskan keterlibatan masyarakat dan staf pemerintah, sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya pengurangan dari sisi pendapatan asli daerah atau pendapatan daerah melalui proses tersebut menurun. Kemudian yang kedua adalah lokasi dan waktu penelitian. Yang menjadi lokasi dalam penelitian kali ini adalah kantor wali kota Ambon bagian ekonomi. Lokasi ini dipilih karena peneliti mengamati bahwa telah terjadi pengurangan pendapatan daerah, khususnya itu adalah kota Ambon, melalui proses pembayaran retribusi perizinan, atau dengan kata lain bahwa dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, bagian ekonomi kantor wali kota tidak mencapai target yang sudah direncanakan selama 2 tahun belakangan ini. Kemudian yang ketiga itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini digunakan yang pertama adalah observasi. Observasi berkisar pada masalah proses perizinan di bagian ekonomi yang hanya mengurus administrasi pembayaran retribusi perizinan, yang pembayarannya tersebut dilakukan sendiri oleh anggota masyarakat di bank yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua ada wawancara. Wawancara mendalam akan peneliti dilakukan terhadap staf atau petugas pelayanan publik pada bagian ekonomi kantor wali kota Ambon, kepala bagian anggota masyarakat yang mengurus perizinan atau pengusaha. Kemudian yang ketiga itu ada dokumentasi dan studi literatur. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti terjadinya proses perizinan dan proses penelitian ini.
Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan cara membaca dan menyimak dokumen-dokumen sebelumnya agar dapat dibandingkan dengan keadaan terkini. Metode penelitian yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Keseluruhan data yang sudah diperoleh dalam penelitian ini akan dilakukan pengolahan melalui proses recording atau merekam, mendokumentasikan, dan menyimpan semua data, kemudian akan dilakukan proses editing. Selain itu, indexing di mana prosedur teknik untuk menata data yang banyak, kemudian dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan waktu, subjek, maupun topik atau tema yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini, teknik analisis data kualitatif yang digunakan adalah success approximation, yakni suatu teknik analisis yang mengaitkan data dengan teori untuk menjelaskan kesenjangan yang terjadi, hingga dapat merumuskan suatu generalisasi yang mengacu pada proposisi teoritis dan bertalian, serta merefleksikan realitas sosial. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam bagian pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah gambaran umum bagian kerjasama dan promosi pengembangan ekonomi Kota Ambon. Bagian kerjasama dan promosi pengembangan ekonomi merupakan bagian yang terintegrasi dari kantor Wali Kota Ambon yang berada di bawah garis koordinasi dengan asisten bidang ekonomi pada struktur organisasi kantor pemerintahan Kota Ambon, dan merupakan bagian dari pelayanan terpadu dalam pelayanan publik untuk mengurus izin usaha, baik berupa izin gangguan dan izin tempat penjualan minuman beralkohol, serta izin pemakaian kekayaan daerah di samping tugas-tugas yang lain, dan berkoordinasi dengan lembaga atau instansi dalam maupun luar negeri yang secara umum merupakan satu kesatuan kerja di bawah wali kota, sehingga segenap urusan secara terpadu berada di bawah kendali kantor wali kota. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai informan. Informan dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha yang mengurus kelengkapan persyaratan izin, baik izin gangguan maupun izin tempat usaha minuman beralkohol pada kantor wali kota Ambon, bagian kerjasama dan promosi pengembangan ekonomi yang secara keseluruhan berjumlah 535 pengusaha yang terbagi dalam 12 jenis usaha yang ditetapkan dalam Perda Kota Ambon nomor 14 tahun 2012 pada tanggal 3 Juli 2012 tentang retribusi izin gangguan dan izin tempat penjualan minuman beralkohol. Penggolongan jenis usaha tersebut antara lain: yang pertama, jenis usaha untuk retribusi izin gangguan, dan yang kedua, jenis usaha untuk retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bentuk-bentuk relasi sosial. Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa terdapat 3 bentuk relasi sosial yang dapat mempengaruhi pendapatan daerah. Antara lain, yang pertama relasi fungsional. Bentuk relasi ini menggambarkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, staf pada bidang ekonomi kantor wali kota Ambon menjalankan pelayanan publiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Ada yang memiliki tugas di dalam kantor, tetapi ada juga yang bertugas di lapangan untuk melakukan sosialisasi tentang besarnya jumlah tagihan perizinan yang disesuaikan dengan jenis usaha serta persyaratan lainnya oleh perusahaan. Artinya, bahwa sebuah sistem akan berjalan jika masing-masing bagian menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan, dan hal ini akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke, kita lanjut ke bagian relasi mutual trust and respect. Nah, di sini bentuk relasi ini menggambarkan adanya hubungan timbal balik yang baik antara petugas atau staf bagian ekonomi. Staf bagian ekonomi dalam proses perizinan dengan pengusaha, di mana penyelesaian masalah terfokus pada hubungan yang dibangun atas dasar saling percaya, baik dalam jumlah pembayaran, izin, maupun data pengusaha yang real di lapangan.
Artinya bahwa partisipasi masyarakat atau pengusaha berdasarkan saling percaya dan menghormati untuk membantu staf bidang ekonomi. Nah, di sini staf bidang ekonomi adalah membantu untuk menciptakan keteraturan sosial atau social order yang lebih baik. Data di lapangan ada yang menunjukkan kurangnya rasa percaya pengusaha terhadap staf di bagian ekonomi karena pernah terjadi pelanggaran, namun ada hal unik yang dilakukan oleh pengusaha. Nah, di sini arti dari relasi mutual trust and respect, kita tahu sendiri relasi itu adalah hubungan, mutual itu artinya timbal balik, trust itu kepercayaan, respect itu menghormati. Nah, di sini maksud dari relasi mutual trust and respect adalah hubungan saling percaya, menghormati, dan menghargai antara pengusaha dengan staf bidang ekonominya. Maksudnya terjadinya respect sehingga terjadinya keteraturan karena tidak adanya keterpaksaan dalam bekerja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang relasi pertukaran uang dengan kemudahan. Dalam suatu hubungan sosial, yang dipertukarkan adalah barang dan jasa pelayanan, baik pelayanan sebagai bagian dari tindakan yang dilakukan secara sukarela atau sebagian dari tingkah laku sosial. Maka arti dari pelayanan di sini dapat dimaknai sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Upaya saling tolong-menolong untuk mencapai tujuan yang tertentu yang bisa juga berupa upaya untuk meraih kekuasaan, kemudahan, serta keuntungan lain yang didapat dari hubungan sosial yang dibangun. Akan tetapi, hukum keseimbangan dalam esensi moralitas menjadi kehilangan maknanya terutama setelah masyarakat modern mulai mengenal uang sebagai alat pertukaran yang menggantikan sistem barter pada masyarakat primitif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dengan adanya pertukaran uang dengan cara mudah, itu harus adanya hubungan sosial untuk bisa terjadinya pertukaran barang atau jasa dan lain-lain. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan paparan data dan penjelasan analisis, maka sesungguhnya yang menjadi pengaruh besar dari perolehan pendapatan asli daerah Kota Ambon adalah terletak pada relasi sosial.
yang dibangun antara staf pada bagian ekonomi Kota Ambon dengan masyarakat atau pengusaha. Nah, di sini terdapat bentuk-bentuk relasi sosial nih, ada 3. Yang pertama, ada relasi fungsional. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan dari relasi fungsional, jika semua staf pada bidang ekonomi Kota Ambon bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, maka pengusaha yang akan mengurus izin usahanya akan merasa nyaman. Namun di satu sisi, proses yang agak berbelit membuat para pengusaha merasa banyak waktu yang terbuang hanya untuk menunggu. Nah, hal ini menyebabkan para pengusaha menjadi malas untuk membayar proses perizinan dan akan berdampak oleh perolehan pendapat asli daerah Kota Ambon. Dan yang kedua yaitu relasi mutual trust and respect. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan dari relasi mutual trust and respect, hubungan yang dibangun dari rasa saling percaya antara staf pada bidang ekonomi Kota Ambon dengan pengusaha sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran baik secara administrasi maupun keuangan. Nah, di sini dapat menyebabkan pengusaha merasa nyaman dan yakin bahwa izin usaha yang dilakukan tidak akan mengalami kecurangan baik dalam bentuk angka maupun persyaratan lainnya. Nah, yang terakhir, adanya relasi pertukaran uang dengan kemudahan. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa pertukaran uang dengan kemudahan merupakan jalan pintas yang sering diambil oleh manusia dalam rangka membuat mulus semua proses. Namun hal ini harus dihindari karena akan memunculkan gratifikasi yang sedang marak-maraknya dikontrol oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan yang bersih dari pungli. Hal ini juga akan berdampak pada pengurangan terhadap pendapatan daerah yang kemudian bisa saja masuk ke kas pribadi aparat tersebut. Nah, sekian dari pemaparan materi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.